bicara masalah rezeki ya. Kalau memang rezeki itu nggak akan kemana. Orang kata selalu begitu kan. Tapi kenapa Allah dan juga Rasulullah masih saja menyuruh kita berikhtiar, bahkan bekerja dan juga berdoa. Bukannya kalau rezeki itu memang nggak akan kemana-mana. Tanpa harus berdoa dan ikhtiar kan juga pasti dapat. Atau bagaimana ceritanya? Mau ini izin Ustaz yang penjelasannya. Bukan Ustaz Maulana, maaf Ustaz Syam. Ingin aku balas deh dia. Kenapa Ustaz? Rupanya nasi di piring itu naik sendiri. Ya, harus disuap. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kalimat yang luar biasa dikatakan oleh seorang ulama, saya berada di dalam perut ibuku selama 9 bulan, tidak pernah aku berusaha, aku kenyang di dalamnya. Kemudian aku keluar daripada rahim ibuku, aku diberikan makanan tanpa aku harus usahakan, yakni dari ASI. Kemudian aku beranjak dewasa, lalu aku sering kecewa kepada Tuhanku. Makhluk apalah aku ini? Setelah aku dewasa, aku sering kecewa terhadap Allah. Makhluk apalah aku ini katanya. Karena dalam perut aku sudah dijamin, kemudian lahir aku pun dijamin. Lalu kenapa setelah dewasa aku tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Pertanyaannya, kenapa Allah masih memerintahkan kita untuk berikhtiar? Allah katakan di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah diberikan suatu kesanggupan bagi manusia kecuali untuk bisa melewati apa yang diberikan kepadanya. Dan tidaklah diberikan satu ujian kecuali dia sanggup untuk melewatinya. Ini dua kalimat yang dibalik bisa sama-sama artinya. Tidaklah diberikan kemampuan untuk bisa melewatinya, atau tidak ada diberikan satu ujian kecuali dia mampu untuk melewatinya. Maksudnya yang pertama, karena Allah memberikan manusia potensi untuk bekerja. Allah memberikan manusia potensi untuk berpikir, maka akan sangat menyia-nyiakan karunia Allah jikalau kita tidak menggunakannya untuk berikhtiar. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya andai saja hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, dia bertawakal seperti tawakalnya seekor burung yang keluar daripada sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Subhanallah, ini tawakal loh yang disebut oleh Nabi SAW, tapi keluar juga dari sarangnya. Bukan berdiam diri di sarangnya lalu merasakan kekenyangan, tidak. Dia harus keluar, sama dengan manusia. Maka keluar daripada rumahnya, berikhtiar menggunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah yang kedua, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku hidup susah. Ya Allah, aku banyak hutang. Ya Allah, terpaksa aku mencuri. Kenapa? Aku nggak bisa bekerja, aku nggak dapat pekerjaan. Lalu dipanggilkanlah hamba Allah yang lainnya yang mungkin memiliki kekurangan, mungkin tidak sempurna kakinya, tidak sempurna tangannya, tidak sempurna matanya, namun dia tetap mencari nafkah yang halal. Dalil yang ketiga, bagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Memang rezeki itu sudah diturunkan dari langit ke bumi, tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap diperintahkan oleh Allah untuk keluar rumah untuk apa? Kulu mimma fil ard. Makanlah dari buminya Allah Subhanahu wa taala halalan thayyiba. Tetap ada usaha kita di situ untuk mencari yang halal, tetap ada usaha kita di situ mencari yang thayyib. Subhanallah. Dan di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Inilah disebut dengan yang namanya bekerja, maka rezeki itu akan datang kepada kita. Memang Allah sudah takar rezeki kita, memang Allah sudah turunkan rezeki kita, tapi tetap Allah ingin melihat usaha manusia.
Dalam rangka apa? Supaya manusia tidak menyia-nyiakan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Wallahu ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhtiar Ustaz Syam ya. Ikhtiar. Masya Allah. Jadi kita harus nyamperin gitu loh. Harus kita usahakan. Kalau enggak Betul. tuh diam aja di situ nggak bakalan nggak keambil. Nggak bakal Kayak tadi keambil. nasi ya kan nggak bakalan naik sendiri. Gitu harus sendok nih kata Subhanallah. Ini Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan nih Ustaz Syam nih. Katanya apakah benar ya ada salah satu rezeki yang luar biasa. Bahkan kita selalu mendapatkannya tapi tiap orang ini suka meremehkan. Adalah mudahnya dalam beramal. Katanya sampai Rasulullah bilang ini adalah salah satu rezeki yang luar biasa. Ini benar gak Ustaz Syam? Ini bagaimana Ustaz Syam? Tabe guruku Ustaz Bani. Sini Ustaz Bani dipanggil. Kenapa sih nanya Ustaz Syam? Nalor itu biasa nampak guru ki guru tak. Nako elok ki musuk di bola atak mak bismillah ko dolo. Benar Ustaz. Itu juga yang Anda pikir Ustaz. Jadi orang tuh banyak mikirin harta itu di situ harta aja. Weh, Padahal ana Ustaz. rawasa Ustaz. Apalagi Ustaz Bani. Iya. Dimengerti mua kena pau. Benar. Isa Apa kau Ustaz? kira-kira ya. Jangan sampai ugi to pale. Iya gitu. Kita apa sama Ini Masya Allah luar biasa loh. Ustadz Bani ini ngerti loh apa yang dikatakan oleh Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Saya udah bertahun-tahun, saya nggak ngerti-ngerti. Ini luar biasa. Yang di rumah sebentar lagi akan ngerti juga. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi makro Bahasa kapan Indonesia di- Oke, dong. boleh tiga.